Ada video saya kirim, nanti bisa ditampilkan. Baik. Sampai ke sini. Pendek jadi kita mau nanti tampilkan. Yang bisa lihat bapak-bapak, ibu-ibu di balik layar. Baik, saya awali dulu. Sebentar ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba, Dr. Andes Haji Abdul Rahim Rahman, beserta seluruh pimpinan ortom yang masuk di antaranya Angkatan Muda, khususnya jamaah yang dimakan dalam rahmat Allah. Berbahagia dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian sebagai calon-calon penghuni surga. Masya Allah. Di setiap pengajian biasanya saya awali dulu seperti ini. Saya biasa bertanya, bisakah kita kenal siapa itu calon penghuni surga? Terus saya tanya ibu-ibu, Aisyah, sudah yakin bisa menjadi calon penghuni surga? Amin, amin, insya Allah, berdoa impian. Di muka bumi ini sudah kelihatan calon-calon penghuni surga itu. Siapa yang menjadi penghuni surga? Sebelum sampai ke surga, yang kita istilahkan itu namanya hayatan thayyibah, itu ada tempat singgahnya. Pertanyaannya, di mana tempat singgahnya itu penghuni surga? Calon-calon penghuni surga. Kalau bapak-bapak, kira-kira di mana tempat singgahnya? Di Pantai Bira? Ataukah di warkop? Kemungkinan saja. Tempatnya hanya sangat mudah sekali kita temukan. Tempatnya adalah di mana ada majelis ilmu, itulah tempat persinggahannya calon penghuni surga. Artinya kalau kita mau jadikan rumah kita sebagai tempat persinggahannya calon penghuni surga, buat pengajian di rumah. Buat pengajian di rumah atau buat kajian. Sekarang sudah luar biasa, bisa offline, bisa online. Ini di Aisyah, Nasyah, saya dikuasai. Tanda kutip. Dalam satu pekan, satu kali pengajian lewat online. Ditambah lagi ranting Unis Ilmu Makassar, Nasyah buat lagi. Aduh. Saya khawatir kalau Nasyah PDM buat 2 jadwal, bertambah lagi. Ya. Ini upaya untuk menjaga eksistensi kita sebagai orang yang kita yakini adalah calon penghuni surga. Yang harus yakin bahwa kita adalah calon penghuni surga. Sebab kalau ragu-ragu, pasti ragu-ragu juga jalannya. Artinya, jalan menuju surga adalah Islam. Maka orang yang ragu masuk surga Islam biasanya ragu berislam. Dan kalau sudah ragu berislam, pasti dan saya yakini ragu bermuhammadiyah. Saya yakin itu pasti akan ragu bermuhammadiyah. Ini baru pengantar, sudah 5 menit. Berarti bisa sampai sore ini, atau sampai maghrib. Masya Allah, tapi sampai asar saja. Yang kedua, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Diberi kesehatan, terlebih khusus bisa berada di Muhammadiyah. Sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pimpinan, banyak orang-orang yang ada di luar kita juga bisa merasakan, bisa mengajar sebagai dosen, bisa mengajar sebagai guru, walaupun gajinya, alhamdulillah, ada tonji. Tapi kita syukuri itu karena bisa menyampaikan ilmu, dan itu adalah karunia yang tidak bisa diberikan kecuali orang yang diberikan rahmat Allah. Tidak semua diberi kesempatan untuk berbagi ilmu, kecuali mereka yang dicantik Allah. Saya menampilkan mungkin videonya. Moga-moga video ini bisa menjadi inspirasi untuk bisa berislam, khususnya bermuamalat.
Tapi saya khawatir karena bisa banjir sebagian harus disiapkan tisunya. Karena bisa membuat orang lain terharu. Ada suaranya, Ustaz? Hanya ibu-ibu tidak dilihat ya. Apakah bisa di tengah sini? Sementara saja. Karena satu video saja di tengah. Oke. Ada. Tidak ada suara. Ya. Kalau tidak ada, berarti gambar saja. Apa yang ada? Hanya ini tidak ada suaranya, ada tidak hanya sedikit ada instrumen, ada musiknya sedikit, suaranya. Gak apa-apa, yang gambar saja. Ya, bisa dilihat. Ini pemerannya, pelakunya tidak berbicara, tapi gerak saja. Tapi luar biasa memberikan makna. Itu artinya biasanya berdakwah itu tidak mesti harus punya mulut. Bisa berdakwah apa saja. Mungkin yang bisu, mungkin bisa juga berdakwah dengan menggunakan isyarat. Media-media yang digunakan. Seperti Nabi Zakaria pernah dakwah ketika bernazar, ketika ada anaknya itu untuk tidak berbicara selama 3 hari. Tapi 3 hari ini digunakan dengan berisyarat kepada kaumnya, dengan menggunakan isyarat-isyarat. Ya, ada suaranya. Oh, tidak tampil dia. Ya, biar ini tanpa suara. Gambar saja. Ya. Ya, dari awal. Bisa digeser sini, Pak. Mungkin ini. Sini. Ya. Oke.
Ya, baik. Itu video lengkap ya. Kalau ada suaranya lebih mengharukan. Tapi Bapak dan sekalian, saya ingin sedikit komentar. Yang pertama, kita harus banyak-banyak bersyukur. Banyak anak-anak kita, saudara-saudara kita mau mencari tempat tinggal, tapi tidak tempat tinggalnya. Mereka pun kalau harus cari makan, ya minta-minta. Itu pun ketika didatangi para penjual, orang kaya, justru diusir. Coba kalau itu paling ketukuhnya banyak. Kalau dikasih satu saja, betapa bahagianya tuh anak untuk bisa mendapatkan itu. Tapi memang tidak ada keinginan untuk membahagiakan sehingga menolak apa saja. Ya. Ini kalau kami di Pakistan, ini kan negara ya, di India atau di Bangladesh, kue ini namanya mitai, tapi bukan mie dan tai. Mitai itu artinya kue manis. Itu andalan orang Hindustan. Jadi kalau sore-sore seperti ini dicampur dengan susu kambing, nah, ada sekali. Diminta. Tapi ternyata diusir. Pada saat diusir, jatuh itu anunya, makanannya. Pada tadi diminta, tidak mau kasih. Saat sudah menyerah anak ini, tiba-tiba makanan yang ada itu justru terjatuh. Siapa yang jatuh? Siapa yang jatuhkan? Coba kalau dia berpikir untuk berbagi kepada orang, dia dapat pahala, dia dapat ilmu, dia dapat kebajikan daripada terjatuh secara tidak sengaja yang mungkin tidak ada nilainya. Anak ini diambil. Saat dia mau ambil, dia mau makan, siapa yang diingat? Adiknya yang ada di rumah. Dia sudah mau makan itu tadi. Tapi saat dia mau makan, yang diingat adalah bagaimana membahagiakan adiknya yang ada di rumah tadi. Haru dan kasihan terpaksa dibungkus kembali supaya kelihatan ini bukan
makanan jatuh, sehingga adiknya bisa menerima dengan gembira dan bisa menikmati walaupun ternyata itu ada hasil pungutan. Hamidah berhasil membahagiakan adiknya. Rasa haru ada dalam hatinya. Haru ini adalah kebahagiaannya. Kapan dia berbahagia? Bukan menangis karena tidak dapat bagian, tapi bahagia mampu membahagiakan adiknya tadi. Adiknya pun paham sehingga kembali dibalik juga makanan. Ya, yang kedua bahwa ya berbahagia itu sangat mudah sekali. Saat mampu kita berbagi kepada orang, itulah kebahagiaan kita. Bapak dan Ibu sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada 3 indikator utama dalam kehidupan manusia yang diinginkan dalam hidupnya, yang disilakan dalam bahasa Quran dalam surah An-Nahl ayat 97, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, ya kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian ada mushafnya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, siapa saja beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dengan dasar iman, dasar iman, maka kami akan berikan kehidupan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Minimal ada 3 indikator hayatan thayyibah itu. Yang pertama adalah kemampuan merasakan peningkatan keimanan bagi seorang mukmin. Itu berarti indikatornya bahwa kita bahagia, kita berhasil kalau kita merasakan peningkatan iman. Karena kita diciptakan oleh Allah memang untuk beramal supaya bertambah iman itu. Yang kedua adalah ya kemampuan ataukah bisa merasakan ketenangan hidup. Ya, ketenangan hidup. Tadi beriman semakin bertinggi, semakin meningkat, itu adalah kesuksesan. Keberhasilan seorang mukmin dalam kehidupan ini kalau keimanannya bertambah. Jadi kalau berkurang imannya, itu berarti dia gagal. Maka upaya seorang mukmin dalam tiap hari adalah terus bertambah keimanannya, walaupun juga naik turun. Ya, naik turun tidak jadi masalah. Yang penting tidak keluar masuk. Kalau keluar masuk bahaya. Hari ini beriman, besok kafir. Tidak. Yang penting bertahan saja, tidak keluar iman. Terkadang dia naik, terkadang dia turun, tapi harus banyak naiknya. Yang kedua adalah kemampuan merasakan sakinah, ya, ketenangan. Ketenangan hidup, ketentraman, kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah kemampuan bisa mengembangkan kesejahteraan hidup secara ekonomi. Jadi perlu memang ekonomi harus ditingkatkan, bahagian daripada hayatan thayyibah yang disilakan dengan berkesejahteraan. Itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran, la khaufun falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini yang kalau kita bagi ini menjadi 3 itu. Ada peningkatan kekuatan iman, sakinah, mawaddah. Ini masuk rumah tangga, di sini masuk. Yang saling mencintai antara kaum muslimin. Ya, kan itu bisa tercapai kalau memang ada rasa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk bisa meningkatkan taraf keilmuan, taraf perekonomian kita secara halalan thayyibah. Ya, seperti mencari rezeki yang halal, itu bagian dari kebahagiaan. Seseorang mampu bekerja dengan memaksimalkan harta yang halal, itu kesuksesan. Itu sukses. Kemudian kedua ada seorang yang mampu merasakan ketentraman hidup walaupun berbagai masalah dihadapi, ya kan? Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk meningkatkan keimanan walaupun setiap hari ada godaan dan ada cobaan untuk hilang keimanannya itu. Namanya zamanul fitnah. Kita ini sekarang berada di dalam zaman fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aushak ayyakuna ar-rajulu khayra malil mar'i
al-ghanam. Nanti pada akhir zaman manusia akan teruji keimanannya. Apakah dia bisa bertahan dengan keimanan itu ataukah dia terbawa arus? Sehingga nanti pada hari kiamat atau suatu saat nanti sebaik-baik harta manusia itu adalah al-ghanam. Artinya ghanam, kambing. Kambing yang dipelihara di atas gunung. Ya. Mungkin bertanya, kenapa Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik harta itu adalah kambing yang digembalakan di atas gunung. Berarti ini kambing punya keistimewaan tersendiri untuk mempertahankan ekonomi. Sebenarnya adalah Nabi SAW ingin menunjukkan bahwa untuk mengembangkan perekonomian dalam masa fitnah itu ada lewat itu kambing, karena dia bisa pelihara, bisa beranak pinak. Pasti kalau ada kambing dicari rumput. Kalau rumput itu warnanya apa? Kalau rumput hijau atau pink? Hijau. Kalau misalnya hijau, pasti di sekitarnya ada air. Itulah indikator atau salah satu cara untuk bisa mendapatkan ketenangan, di mana di situ ada kambing, ada rumput dan ada air. Makanya kalau di rumah walaupun banyak harta 1 triliun tapi tidak ada air, mati orang, setengah mati. Tidak ada rumput, gersang. Coba Nabi memprediksikan bahwa sebaik-baik harta yang akan dimiliki seorang mukmin pada saat itu adalah peliharaan kambing, dan dia akan menggembalakan di gunung. Kalau otomatis gunung pasti ada air di situ, ada rumput dan lain sebagainya. Nah, 3 ini, ya, itulah tujuan hidup seorang mukmin, seorang Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan, oleh seperti yang disebutkan bahwa dia lahir Jindar Tamimi pernah menyampaikan bahwa berdirinya Muhammad itu didorong oleh paham agama dengan cara menghayati, mengamalkan dan memperjuangkan agama, sehingga identitas Muhammad itu adalah Islam, paham agama Islam. Sehingga kalau kita tidak paham agama, dalam arti paham agama di sini oleh persyaratan memahami adalah tidak sebatas mengumpulkan maklumat, tapi upaya untuk menghayati, merenungi, mengamalkan dan memperjuangkan agama. Itulah identitas agama Islam. Tadi waktu naik atas mobil saya coba buka WA dan saya temukan satu khutbah Jumatnya guru kita Kiai Haji Abu Ja'far Asy'ari, pimpinan Pondok Pesantren Darul Qam, ya, yang lalu. Beliau pernah berkhutbah di Masjid Takmirul Masajid, lalu sempat direkam dan dibuat dari YouTube. Saya coba membuka itu, yang pas ceramah beliau ini tahun 1409 Hijriah, berarti 34 tahun yang lalu. Ya, masih banyak yang tidak lahir. 34 tahun. Beliau menyatakan di situ ada 10 amalan sia-sia. Jadi seseorang kalau melakukan itu sia-sia amalnya. Ada 10. Tapi saya hanya menyebutkan sedikit saja, 3 saja. 3 di antaranya dari 10 itu, yang pertama adalah ilmu la yu'malu bih. Ilmu yang tidak diamalkan. Identitas Muhammadiyah ilmu yang diamalkan. Berarti kalau tidak beramal dengan ilmunya, sia-sia Muhammadiyahnya. Salah satu contoh kita dapat, ya, misalnya ilmu tentang salat jamaah. Lipat ganda berapa kalau salat jamaah? Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Jadi salat jamaah itu dilipat gandakan 27 derajat. 27 macam-macam, bukan tingkat begini, tapi 27 kebajikan yang akan diperoleh oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani disebutkan kurang lebih 27, satu persatu disebutkan itu, 1 sampai dengan 27.
perbedaan antara salat sendiri dengan salat berjamaah. Ada 27 pembedaannya. 1, 2, 3, 4. Ya, di antaranya itu adalah jumlah banyak jamaah berbeda dengan jamaah sendiri. Nah, itu sudah satu poin. Ada lagi 26. Nah, dia sudah tahu keutamaannya. Tapi kalau dia tidak pernah datang salat jamaah, sia-sia ilmu tentang salat jamaahnya. Mungkin di dunia dia bisa dapat ijazah. Dia dapat sertifikat Baitul Arqam. Ya, dia adik. Ataukah kami misalnya di PUTN lulus S1 PUTN, pendidikan ulama tarjih. Tapi di akhirat sia-sia ilmunya. Apa artinya sia-sia? Nilainya 0. Dia tidak dapatkan manfaat daripada ilmu tadi itu. Nah, kita di Muhammadiyah itu sudah seperti itu. Untuk menghayati agama, lalu menjadi suatu pengamalan yang kuat. Karena menghayati agama. Kalau hayati itu dari kata hayat, yang artinya hidup. Berarti menjadikan agama itu kehidupan kita sebenarnya. Itu makna menghayati. Kalau Quraisy menyatakan membumikan. Kalau itu maknanya menghayati, menjadikan kehidupan kita itu agama melalui renungan. Dan itu akan memudahkan kita untuk beramal. Dan kalau kita sudah amalkan, dia akan mampu bertanggung jawab dan berjuang. Demi Allah, kita tidak akan mampu memperjuangkan sesuatu kalau kita tidak hayati. Dan kita tidak akan mungkin mengamalkan sesuatu tanpa penghayatan. Kalau kita tidak mengamalkan, susah untuk memperjuangkan. Maka perjuangan itu muncul ketika kita mampu amalkan itu. Salat jamaah. Karena saking tahunya tentang keutamanya, dia diamalkan, walaupun dia sakit, dia datang. Apalagi kalau ada azan dikumandangkan, biar dilarang datang zohir, walaupun dikatakan sama dengan gonggongan anjing. Tapi karena sudah dia amalkan itu dan dia rahat, tidak berpengaruh itu. Karena dia akan perjuangkan itu. Jadi dampak daripada pemahaman yang bagus dan penghayatan yang bagus terhadap agama itu dan nanti menguatkan amalan. Kalau sudah kuat amalannya, dia akan berjuang sampai titik darah penghabisannya. Nah, artinya apa? Dia akan memperjuangkan dirinya. Hartanya sangat kecil sekali. Bahkan jiwanya dia akan perjuangkan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Siap pada pagi, sore hari. Bahkan hartanya sangat kecil. Bahkan jiwanya saja yang begitu mahal, dia akan mampu perjuangkan. Dari ketiga tujuan hidup manusia itu, kita bisa peroleh di Islam. Nah, Muhammadiyah lahir upaya untuk mengamalkan Islam itu. Jadi artinya bahwa kita bermuhammadiyah untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Di dalam Islam itu ada satu nilai yang sangat tinggi yang kalau kita sudah peroleh kuat itu, maka ketiga ini akan kita penuhi. Hayatan thayyibah. Keimanan akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, ada ketentraman hati jiwa karena ada saling mencintai antara sesama ukhuwah Islamiyah. Itu adalah kenikmatan ketika punya banyak sahabat dan mencintai di dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah tujuan hidup manusia adalah kemampuan untuk mensejahterakan kehidupan dunianya secara materi. Itu kita bisa dapatkan di mana? Satu, dalam hukum Islam yang ketiga tentang zakat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat bagian daripada fondasi, bagian daripada pilar agama? Karena dengan zakat inilah yang mampu bisa mewujudkan ketiga tadi. Peningkatan keimanan, ketentraman dalam kehidupan, dan peningkatan ekonomi lewat zakat. Kita ambil contoh surah dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim khudh min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi pada prinsipnya berbagi ini ada dua bentuknya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dan kalau bahasa Qur'annya namanya infak. Nah, al-infak ini adalah bahasa umum yang mencakup sesuatu yang diwajibkan berupa zakat ataukah berupa belanja, namanya nafkah. Jadi kalau infak ini ada infak zakat, ada infak nafkah. Kalau infak dalam bentuk zakat itu yang diwajibkan yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ada haul, ada nisab, itu yang wajib dikeluarkan. Sudah mencapai nisab dalam bentuk zakat. Nah, yang kedua adalah nafkah. Nafkah ini kepada suami. Itu adalah infak wajib. Sehingga orang tua yang bekerja atau suami yang bekerja sebenarnya itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau bagian daripada kewajiban. Ada yang sifatnya mustahab sunnah. Nah, dalam bentuk sedekah. Sedekah ini bisa zakat, bisa juga bisa infak biasa. Ya seberapa saja. Ya 1.000 rupiah, 5.000 rupiah. Ya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sebagai bukti nanti untuk memperkuat iman kita. Nah, apa yang kita keluarkan, apa saja, apakah itu bentuknya zakat wajib, ataukah nafkah wajib, ataukah infak sedekah, kepada siapa saja, muslim dan non-muslim, bahkan kepada apa saja, binatang pun kita berikan itu akan menguatkan keimanan kita. Minimal dia akan menjadi suci hati itu. Makanya Allah menyatakan, khudh min amwalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan mensucikan hati ini upaya untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Karena kesucian hati itu akan mudah untuk beramal soleh. Jadi sedangkan hati yang suci akan menjadikan kita lebih produktif dalam beribadah dan bermuamalah. Coba kalau hatinya galau ya, sakit hati terus, apalagi uang panen tidak cukup. Apalagi sekarang ada bahwa kalau uang panennya 100 juta, maka wajib mengeluarkan zakat uang panen ya. Sekarang itu di baru itu sudah dikeluarkan itu Basnas dan fatwa MUI baru mewajibkan orang yang mendapatkan uang panen. Karena uang panen tidak di uang panen ini ya, tapi ada kadarnya. Kalau uang panennya 10 juta justru dia yang harus dibantu oleh rasisme. Rasisme itu harus mencari orang-orang yang mau menikah tapi tidak cukup uang panennya. Buat ustadz itu satu khusus untuk pos. Karena dulu ada namanya wakaf klasik terdahulu, memang ada dipersiapkan bagi mereka ini untuk yang mau menikah, tapi tidak ada dana untuk mahar. Tapi ini nikah pertama, bukan kedua. Nikah pertama saja. Kalau dia tidak mampu, itu diambilkan dari dana wakaf yang dikelola. Yang dikelola itu ada apakah bentuknya wakaf uang ataukah wakaf non uang. Misalnya ada uang 100 juta rupiah, itu dikelola, di mana pos-posnya diantaranya di situ pembangunan masjid, pendidikan, bisa juga untuk membiayai orang yang akan menikah, untuk dibantu itu. Ini klasik. Kalau modern, bagus dikembangkan ini kan. Salah satu bagian dari membahagiakan orang. Membahagiakan. Saya kembali, berarti yang uang panen ini ibu-ibu biasanya. Kalau bapak-bapak kan mengasih, berarti ibu-ibu yang siap mengeluarkan zakat. Tapi belum diputuskan di Muhammadiyah itu, belum ditarjihkan, masih sebagian saja. Jadi menambah keimanan. Yang kedua bahwa dengan berzakat kualitas iman itu bertambah karena akan menjadikan seorang yang suka berinfak berzakat produktif dalam beribadah dan beramalan. Coba kita lihat orang yang hatinya masalah, sulit ibadahnya itu.
hampa, banyak dosa. Dosa itu macam-macam. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Iri, dengki, macam-macam, gosip, ghibah, mulai dari garam sampai dengan toa ya. Secara macam-macam itu ghibah keluar. Terkadang kita tidak rasa kebablasan juga. Itu terkadang merusak hati. Nah, kalau sudah menjadi hati, yakin tidak bisa ibadah dengan lisan. Dan itu akan berdampak juga terhadap muamalah orang lain. Kacau. Kalau kacau di rumah, pasti kalau keluar dibawa juga ke sahabatnya. Ya. Kalau bermasalah di rumahnya, ketika dia keluar rumah, dihantam-hantam di kantor. Coba. Hati yang ternodai dengan dosa, itu akan sulit beribadah dan bermuamalah. Tapi dengan hati yang bersih, maka akan menjadi produktif ibadahnya. Ibadahnya itu berkesan. Salatnya, ngajinya, apalagi zakatnya jelas. Hajinya apatah lagi, nunggu sampai 40 tahun. 30 tahun. Dengan hati yang bersih. Karena potensi manusia ini kan ada dua kan? Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Itu seimbang sebenarnya asalnya. Ada potensi untuk melakukan keburukan, ada potensi untuk melakukan kebajikan. Tergantung manusia yang mana yang dominan. Bagaimana cara mendominasi jiwa kita itu supaya lebih condong ke kebajikan dan tidak ke keburukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang suka mensucikan hatinya, dia akan dominan ke arah kebajikan. Makanya kalau dua jalan di sini, dia akan mengambil jalan kanan. Tidak, mengambil jalan lurus. Kalau jalan kanan, nanti ke kanan-kananan, bahaya juga. Dia tidak akan, apalagi kiri, ke kiri-kirian. Nah, kita berada di tengah. Dia akan berada pada posisi itu. Tapi kalau hati itu tidak bersih, pasti dominannya kemana? Ke keburukan. Otomatis ibadahnya tidak bagus. Ya. Dengan cara berzakat, berinfak, hati itu menjadi bersih. Coba, ini sudah ada CD yang kita isi. Keluar dari masjid ini, surga-surga itu minimal 3 yang kita dapat. Keimanan bertambah, hati akan tentram, dan ekonomi kita akan meningkat. Yakin Pak? Bapak Ibu yakin semuanya? Kalau tidak, sekarang kita buktikan. Buktikan, masukkan seberapa saja sudah ada kotak yang siap. Sudah ada kotak. Yang kedua, di mana produktivitas kita meningkat, ibadat dan muamalat kita. Yang sangat penting adalah salah satu upaya untuk menghilangkan sifat-sifat kesyirikan dalam hati. Bahaya dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Dan dosa syirik ini ada syirik kecil, ada syirik besar. Tapi kalau kecil memang masih bisa diampuni dosanya yang lain. Tapi dosa kecil, dosa syirik yang kecil ini kalau semakin kuat dan semakin banyak bisa jadi besar juga. Apa contohnya? Di antara sifat kesyirikan itu adalah mencintai harta. Ya kan? Ada dua cinta. Ibadah, al-hubbu itu bagian daripada ibadah. Al-hubbu tidak boleh cinta kita kepada Allah yang lain lebih besar. Sebab kalau masuk cinta Allah lebih kecil daripada manusia, itu namanya syirik namanya. Yang akan nanti diancam oleh Allah itu. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun taqtumuha aw tijaratun takshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalam ayat ini ancaman dari Allah. Katakan, jika anak-anak kamu, bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu, harta yang kamu sukai, tempat tinggal yang kamu cintai itu lebih engkau cintai daripada Rasulnya,
dan berjihad di jalan Allah. Nah, jihad ini nanti jihad luas. Fatarabbasu. Orang Makassar bilang tayang-tayang. Fatarabbasu, tajam-tajam. Tunggu hatta ya'ti Allah bi amr, sehingga datang hukum Allah. Kita diancam oleh Allah kalau cinta kita terhadap harta lebih besar daripada cinta Allah. Sebab kalau itu tidak dikeluarkan berarti ada sifat kesyirikan yang ada di dalam hati manusia. Makanya Allah mengatakan lagi dalam surah Fussilat, fawailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang musyrik. Siapa itu? Alladzina la yu'tuna zakah. Alhamdulillah min dzalik. Siapa orang musyrik itu? Di antara sifatnya adalah mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka dengan mengeluarkan zakat ataukah infak, ya kalau belum sampai nisab ya infak. Itu upaya untuk mengikis ada bibit-bibit kemusyrikan dalam diri manusia. Dan itu otomatis akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua ya. Mami asar mungkin? Nah, ini namanya sehari berarti 24 jam ya. Tapi itu biasa sahabat menyatakan ta'al nu'minu sa'ah. Kalau istilahnya ini kita bermuhammadiyah sehari. Kalau sahabat tabi'in mengatakan istilahnya mari kita beriman 1 jam. Nah, sesaat. Artinya dalam 1 jam itu upaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kecintaan kita ke Muhammadiyah. Baik, yang kedua, dengan zakat itu kita bisa memperoleh ketenangan hati, ketenangan jiwa. Karena saat kita berinfak akan ada sifat tahabbu fillah, rasa cinta, saling mencintai karena Allah. Dan itu adalah kebahagiaan. Alhamdulillah saya dijamu Pak Haji tadi, luar biasa. Terima kasih Ustaz bisa dijamu di rumah. Pasti Pak Haji sudah merasakan kami yang tidak merasakannya. Pada saat memberikan sesuatu terasa begitu. Ukhuwah Islamiyah, rasa kecintaan, itulah nikmat tertinggi ketika kita mampu rasakan itu. Dan itu bisa pada saat kita bagi kepada orang miskin. Lasismu luar biasa itu rezekinya. Karena dia akan datangi terus bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan itu. Pada itu kan hanya titipan. Tapi kalau menjadi wasilah kita, itu akan terasa sekali. Apalagi melihat wajah-wajah seperti di atas itu. Anak kecil. Hilang rasa tamak kita terhadap harta. Hilang rasa egois yang ada dalam diri manusia ketika melihat orang-orang yang lemah. Makanya kita juga heran ya, kenapa itu kalau ada bencana luar biasa sumbang yang masuk, tapi kalau tidak ada bencana kosong aja semua. Seperti gempa bumi di Mamuju ya, di Palu, kita menyatu untuk melakukan itu gerakan infak, gerakan zakat, gerakan sedekah. Karena melihat orang-orang seperti ini tidak tega kita. Ya, tidak tega melihat orang-orang yang sangat berkebutuhan. Makanya caranya supaya mereka berinfak ya, buat tidak tega. Sekarang pertanyaannya di Muhammadiyah ini ataukah di mana ada kekurangan yang kita bisa lihat sekarang. Itu artinya otokritik ya. Perhatian kita terhadap generasi ini yang sangat kurang sekali. Tapi bukan di sini kalau tidak insya Allah. Artinya secara umum umat Islam, ya perhatian terhadap generasi ini kalau bisa sangat tidak maksimal. Apalagi kita di Muhammadiyah istilahnya ini kekurangan ulama, krisis ulama. Tapi kenapa tidak menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan kerja, untuk bisa melahirkan tokoh-tokoh yang punya kemampuan untuk itu fokus di dalamnya. Tadi kan merupakan weakness, satu kelemahan. Kelemahan harus bisa menjadi acuan kita untuk melakukan kerja. Salah satunya adalah lewat pendidikan kader ulama tadi. Ya. Alhamdulillah saya sudah berbicara dengan Pak Hunain
Jadi supaya untuk menggerakkan di daerah ini, terkhusus di Lasismu, ada satu pos yang akan kita nanti buatkan, salah satu program. Itu program pembinaan kader ulama. Jadi nanti ada sumbangan, infak, zakat yang dikhususkan kepada mereka ini untuk mencetak kader-kader ulama. Sehingga mau menyumbang, oh ini Mas Medi waktu hafal Quran. Jadi pos yang nanti akan disalurkan kepada para penghafal ataukah para penuntut ilmu yang butuh biaya. Seperti yang kami sekarang yang di Unismu, pendidikan ulama tarjih. Kemarin kita berikan biaya pendidikan hanya biaya SPP saja, tapi uang makannya belum. Itu yang saya perjuangkan kemarin pada Ustaz Unain. Coba kita buatkan satu, mereka tidak berpikir lagi untuk itu. Mereka bisa fokus belajar agama, baca kitab, supaya bisa bantu juga saya ini nanti jangan sendirian. Mereka harus ada generasi yang bisa juga. Kalau ada pengajian tidak perlu kami lagi, bisa berbagi kita. Ini seharusnya harus ke Luwu Utara, tapi karena cinta mulkum lebih tinggi, ada besar saya kesini dulu. Ada Pak Muardi, saat mana kita berangkat ke Luwu Utara, sudah ditelepon Pak Untung yang di pesantren Badebo, Ustaz Binak di sini untuk ibadahnya di sana. Bilang Ustaz Sairudin sudah kontrak saya hampir 1 bulan yang lalu. Bilang saya harus ke Bulukumba dulu untuk itu. Jadi saya kembali bahwa ya berbagi itu adalah bagian dari yang bisa menenteramkan hati kita. Dan itulah kebutuhan kita. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Dengan cara berzakat itu berarti kita mengontrol keuangan kita bahwa yang masuk itu adalah harta yang halal. Karena tidak akan mungkin kita akan berzakat sesuatu yang haram. Innallaha la yaqbalu sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima zakat, infak dari hasil korupsi, dari hasil yang tidak benar. Artinya kalau kita berzakat itu akan berhati-hati. Hanya akan memberikan sesuatu yang halal saja. Karena tidak mungkin hasil korupsi mau dizakati. Karena harus dikembalikan. Harta yang zakat, yang haram harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, barulah yang berlebihan. Maka kebiasaan untuk berinfak ataukah berzakat, salah satu cara agar harta yang masuk itu adalah harta yang halal. Dan itu adalah rezeki. Itu adalah kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Kalau yang masuk ke dalam perut kita ini, yang masuk ke dalam perut anak generasi kita adalah bukan harta yang haram, tapi harta yang halal. Kita gagal bermuhammadiyah kalau yang masuk dalam perut ini dari harta yang haram. Keberhasilan kita di Muhammadiyah adalah ketika kita mampu memasukkan ke dalam perut kita dan keluarga dan anak kita dari harta yang haram dengan cara bekerja dan semua. Dengan zakat itu tadi akan mengatur keuangan kita. Minimal dia akan mampu menjadi pembersih yang mungkin ada syubhat di dalamnya. Syubhat. Berbeda kalau memang haram, dia akan tercabut keberkahannya. Ada satu surah, ini kemarin saya angkat pada saat Rakir Win. Satu surah dalam Al-Quran yang sangat familiar. Apalagi sekarang musim Pak Buntingan. Surah apa itu? Surah Ar-Rum ayat, hafal semua. Surah Ar-Rum ayat 21. Itu biasa kalau undangan, Ar-Rum ayat 21 tentang pernikahan. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah jadikan berpasang-pasangan ya dalam pernikahan. Tapi ada satu surah ayat dalam surah Ar-Rum juga ini yang tidak familiar. Itu harus kita populerkan. Mana itu? Dalam surah Ar-Rum ayat 39. Ayat 39. Ini anggota Muhammadiyah harus jadi populer ini. Apalagi di Lasismu, anggota Lasismu. Ataukah yang bagian di pelayanan. Ini ayat sangat dahsyat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa ma ataitum min riban, apa yang kamu berikan berupa harta riba di harta-harta manusia itu. Sekarang kan banyak orang berinteraksi, bertransaksi, pinjam-minjam, sakit 50 juta rupiah tapi kasih nanti 55 nih. Ya. 55, berarti 5 juta itu adalah riba. Menurut Allah, fala yarbu 'indallah, harta yang demikian ini dia tidak akan berkembang, tapi dia akan mencabut keberkahan 50 itu. Jadi kalau ada yang tadi berupa riba, udah itu akan menjadi penghapus, bahkan penarik, pencabut keberkahan. Tapi sebaliknya kata Allah, wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang kamu berikan berupa zakat atau infak atau sedekah, turiduna wajh Allah, untuk mencari ridha Allah, fa ulaika humul mud'ifun, mereka ini yang akan dilipat gandakan. Inilah manusia ketika melihat kurang, sesuatu yang kurang menurut kita berkurang kan? Padahal di sisi Allah sebenarnya itu bertambah. Sama berzakat, 100 juta keluar 2,5 juta, otomatis berkurang. Menurut kita berkurang harta kita, tapi hakikat harta itu sebenarnya bertambah, karena akan dilipat gandakan menjadi 10, 100, 700 kali lipat. Itu yang Allah sebutkan, faulaika humul mud'ifun, mereka inilah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia yang disebut dengan tidak tadi. Ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita bisa peroleh lewat apa? Zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, yang perlu kita tekankan bahwa zakat itu jangan jadikan sebagai beban. Jadi berinfak itu bukan beban, bersedekah itu bukan beban, memberi nafkah kepada anak, kepada istri, jangan jadikan sebagai beban, tapi jadikannya sebagai kebutuhan kita. Kenapa kita betul bisa sholat? Karena kita sudah rasakan jadi seperti kebutuhan kita. Kenapa kita berpuasa bulan Ramadan? Kita tidak pernah, tidak mau saya puasa deh, karena sudah menjadi prinsip dan kebutuhan kita. Berhaji, kenapa kaum muslimin betul-betul bisa menunggu sampai 30 tahun dengan biaya 40 juta, 50 juta rupiah? Karena dianggap sebagai kebutuhan, bukan menjadi beban. Padahal sama-sama mengeluarkan. Karena di antara kita menyatakan butuh dengan haji, ya. Butuh haji, sehingga mampu mengorbankan itu, menabung, dikeluarkan hartanya. Kalau satu keluarga 100 juta, karena merupakan bagian daripada agama. Persoalannya kenapa zakat tidak seperti itu? Karena zakat belum kita rasakan sebagai kebutuhan, tetapi dirasakan sebagai beban. Padahal kan sama ji, kalau kita sholat misalnya ini, kan butuh biaya kan? Jalan kaki, pakai bensin. Berinfak di situ sama-sama 5.000 rupiah. Tapi kenapa lebih berat ini? Karena sholat itu adalah kebutuhan kita, sedangkan zakat adalah beban. Nafkah kepada anak. Terkadang orang tua dinikmati itu mencari kerja, berkeringat, ya, banting tulang, karena dianggap kebutuhan hidupnya, sehingga dia mampu memberikan nafkah kepada anaknya. Hanya memang persoalannya ini karena berbagi kepada orang yang kita tidak kenal, berbagi yang tidak dinikmati oleh diri sendiri, padahal sebenarnya adalah orang kita juga. Dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwat. Kita tidak menganggap
orang lain itu adalah orang lain, dia adalah saudara kita sebenarnya. Hanya memang ada yang lebih prioritas. Jadi kalau ada keluarga yang berkebutuhan, tentu otomatis itu yang didahulukan. Misalnya ada sepupu, ada keluarga, itulah yang paling berhak diberikan. Apakah bentuknya nafkah atau bentuknya sedekah. Jadi ada dua di situ, menyambung silaturahim dan juga bisa menjadi bagian daripada infak dan sedekah. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, ketika kita mampu berbagi kepada orang yang tidak kita kenal, itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah sangat tinggi. Yang betul-betul kita keluarkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, hanya ini untuk menyematkan diri saya sendiri, kemudian kita semuanya, bahwa kita jadikan zakat, infak dan sedekah itu adalah kebutuhan kita, tidak menjadi beban dalam kehidupan, sehingga kita mampu berkorban, kita mampu meluangkan waktu untuk itu, karena bahagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kalau kita mampu mengeluarkan itu yang Allah jamin, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak akan bisa memperoleh surga hingga mampu menginfakkan apa yang dicintai. Semakin tinggi kecintaan terhadap harta dan kita mampu mengeluarkan, maka semakin tinggi derajatnya. Tapi semakin rendah kecintaan terhadap harta yang kita infakkan, maka semakin rendah juga harganya. Tentu Bapak Ibu sekalian pilih derajat tinggi daripada derajat yang rendah. Dan salah satu syaratnya adalah menginfakkan apa yang kita cintai. Harta yang kita cintai karena nilainya besar. Yang kedua karena kita berkebutuhan. Dan yang ketiga adalah karena harta pada saat itu kita masih sehat. Biasanya kalau sehat agak kikir-kikir orang berinfak. Beda kalau sakit, itu agak mudah untuk berinfak. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Satu balikan. Terima kasih. Boleh. Ya. Terima kasih. Kira banyak yang sudah disampaikan.